Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, ya, hari ini Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir kedatangan tamu kehormatan. Beliau adalah sahabat saya di KPU Kabupaten Negeri Hilir kemarin. Kami sama-sama sebagai komisioner KPU Kabupaten Negeri Hilir. Cuma tak sampai satu periode ya. Iya. Di pertengahan jalan beliau mundur mengambil jalan politik, ya, maju sebagai caleg dan terpilih. Ya. Baik, pada hari ini, silakan Pak Agus. Ya, pada hari ini merupakan kupas pemilu yang seri ketiga Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir. Jadi kupas pemilu ini kami dari Bawaslu ingin mendapatkan masukan-masukan dari narasumber, ya, terkait dengan problem-problem pemilu, permasalahan-permasalahan pemilu, sehingga nanti kami dapat meramukan, ya, merumuskan teknik-teknik pengawasan, ya, sehingga segala bentuk pelanggaran-pelanggaran pemilu itu bisa kita minimalisir, ya. Kita kurangilah pelanggaran itu kalau bisa dihilangkan. Makanya kami aktif melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan ini merupakan inovasi program, ya, dari Bawaslu. Dalam rangka itu yang saya sampaikan tadi, kami ingin menggali, ya, pengalaman narasumber, ya, berarti pengalaman Pak Asmawi, baik itu sebagai anggota KPU Kabupaten Negeri Hilir kemarin maupun menjadi kompetitor di calon legislatif, ya, yang di periode pertama kemarin ya terpilih, ya, di periode kedua belum beruntung. Baik, Pak Asmawi, ya, pertanyaan pertama dari saya nanti dilanjutkan oleh sahabat saya pimpinan yang berkesempatan hadir saat sekarang ini, Pak Agus Malik, ya, mungkin sudah kenal juga. Beliau ini adalah koordinator divisi SDM, sumber daya manusia dan organisasi. Ya. Baik, pertanyaan pertama, ya, terkait dengan problem-problem pemilu lah yang Pak Asmawi rasakan, ya. Baik itu ketika menjadi anggota KPU maupun setelah menjadi kompetitor yang saya sampaikan tadi, bisa memberikan pengalamannya lah kepada kami Bawaslu, bisa menjadi bahan kami nanti merumuskan strategi pengawasan pemilu 2024, yang mana sudah diputuskan 14 Februari 2024. Baik, silakan Pak Asmawi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir yang saya hormati, Komisioner Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Pak Malik, ya, sahabat kupas pemilu dari Bawaslu yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberi kesempatan kepada saya mengupas problema pemilu. Karena kita tahu, sama-sama tahu bahwa KPU pusat telah menetapkan hari penghitungan pencoblosan untuk pemilu legislatif 2024, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, artinya sekitar 2 tahun lagi. Kalau sekarang tanggal 15 Februari, artinya pas sekitar 2 tahun lagi kita akan mengadakan pencoblosan di pemilu 2024. Berpengalaman saya sebagai komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hilir, kebetulan saya adalah membidangi penghitungan suara. Kemudian berbekal pula pengalaman saya terjun langsung sebagai kompetitor pemilu
menjadi peserta, menjadi petarung di pemilu 2019 karena ya 2014 sampai 2019. Alhamdulillah saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir periode tersebut. Nah, sebenarnya tugas dari Bawaslu itu adalah sebagai pengawas pemilu. Ada dua permasalahan yang saya kupas pada sore hari ini. Pertama, yaitu yang sangat krusial sekali pada setiap pemilu itu adalah daftar pemilih. Daftar pemilih yang paling sangat krusial sekali. Karena benar apa tidak bahwa penduduk Inhil sekitar 200 ribuan ya. Masuk DPT Daftar pemilih ya. Daftar pemilih. Berarti akurasinya akurasi daftar pemilih itu di Inhil itu benar apa enggak? Karena disinilah salah satunya, karena mau tidak mau harus mempertahankan jatah kursi, karena jumlah penduduk dan jumlah pemilih itu menentukan jatah kursi di setiap kabupaten itu. Tetap mempertahankan koridor 45 untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Ini yang perlu pengawasan yang sangat ketat sekali masalah DPT itu. Kadang-kadang setiap tahun kita akui bahwa penduduk yang meninggal, penduduk yang bermutasi di Inhil ini itu sangat signifikan sekali. Nah, kalau kita tahu bahwa untuk pemilu legislatif 2024 itu adalah pendaftaran pemilih itu sudah kita mulai tahapannya itu tahun ini untuk penetap itu kalau tahun ini pendaftaran parpol baru, ya kan, baru penentuan daerah pemilihan, kemudian penetapan DPT, daftar pemilih tetap itu pada tanggal 1 sampai 21 Juni 2023 nanti. Iya, coklat. Artinya rentang waktu itu antara Juni sampai Februari, ya kan itu kan, itu ada memakan waktu sekitar Juli, Agustus, sekitar 6 atau 7 bulan. Nah, 7 bulan ini perkembangannya kan sangat cepat sekali perubahan penduduk. Nah, metode apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawasi daftar pemilih ini? Ya kan? Yang kedua yang sangat krusial sekali adalah pada hari pencoblosan. Pada hari H-nya, siapa yang berperan sekali dalam hari H pencoblosan itu? Yang sangat berperan sekali adalah itu KPPS. Kalau kita berbicara masalah money politik, apakah kita memberikan seseorang dengan apapun bentuknya yang kita berikan, menjamin tidak kita bahwa dia memilih kita? Tidak, tentu. Tidak ada jaminan. Paling dijanjikan. Ya kan itu kan. Tapi kalau KPPS yang bermain, pasti di mana celah bermainnya? Celah bermain anggota KPPS itu adalah dengan surat suara sisa. Maka KPU disitulah harus bermain surat suara sisa itu berapa. Umpamanya dalam satu TPS itu pemilihnya 400. 400 ini tidak datang semua. Maka surat suara yang ditransfer ke TPS itu adalah 400 plus 2,5%. Ya kan itu kan. Artinya kalau seandainya dalam TPS itu 400, yang hadir hanya 300, artinya ada surat suara sisa 100
100 lebih surat sisa ini. Ini Potensi penggelembungan suara, potensi untuk menaikkan seseorang ada di sini. Bayangkan kalau dalam satu kecamatan itu TPS-nya 100 saja. Dalam satu TPS 10 suara yang dimanipulasi dari surat suara sisa ini sudah dapat berapa? Sudah hampir 1000, ya kan gitu kan? Ini luar biasa. Maka disinilah peranan Bawaslu sebenarnya harus bagaimana cara mengawasi. Mengawasinya yang paling efektif adalah tentu harus bekerja keras mulai dari pemilih pertama mencoblos di TPS tersebut sampai berakhirnya stop pemilih tidak ada lagi. Kalau umpamanya datang 300, DPT-nya 400, yakinkanlah kita bahwa surat suara sisa itu adalah 100 plus 2,5%. Kalau 2,5% itu artinya surat suara berapa? Dari 400, 2,5% itu ada 60. 100 ya? Ya 2,5%. 2,5% artinya 10 suara. 10 surat suara. Nah, kalau 10 surat suara artinya surat suara sisa di TPS tersebut adalah 110. Yang sisa. Kalau ada suara rusak. Ya. Yakinkah kita bahwa ini sudah teramankan? Kalau ini yang tidak bisa diamankan, surat suara sisa ini, ya kan itu kan? Inilah potensi ketua KPPS dan anggota KPPS yang bermain. Tahu enggak kita? Kalau dia yang bermain dengan surat suara sisa itu pasti surat suara yang masuk ke kotak itu dengan surat suara sisa itu adalah pasti. Berarti persoalan integritas ini ya. Betul. Integritas KPPS. Jadi di situ yang Bawaslu harus punya peranan titik rawan. Jadi kalau kita bicara kan selalu bergembur masalah money politik, masalah calegnya kerusak ke sana ke sini, ya kan gitu kan, tidak terawasi kita. Kita harus mempunyai barang bukti dua alat bukti yang lengkap. Saksi. Ya kan gitu kan, dua alat bukti yang lengkap. Tapi kalau KPPS yang bermain, surat suara itu pasti dan sah itu sudah terhitung. Inilah yang sangat krusial sekali menurut saya. Kalau mulai dari lurah atau desa, panitia pemilihannya, sampai ke PPK kecamatan, sampai ke KPU kabupaten, KPU provinsi, KPU pusat, suara susah untuk dimanipulasi. Ya, karena tinggal mereka kan. Dia tinggal mereka. Iya. Itu tidak tinggal menjumlah. Tidak bisa dari panitia desa, PPK kecamatan, KPU provinsi, KPU kabupaten, KPU provinsi, KPU pusat untuk bermain dengan suara. Tak bisa. Jadi yang potensi bermain adalah di KPPS. Hanya di KPPS itulah. Nah, sudah terjangkaukah Bawaslu selama ini? Kalau itu yang belum terjangkau, inilah tugas dan kerja keras dari Bawaslu bagaimana supaya anggota Bawaslu itu juga pada hari H pencoblosan nanti yakinkan sudah berada di masing-masing TPS. Kalau dari aturannya sih satu orang ada pengawas TPS. Iya, betul. Ya, pengawas TPS itu kan tidak ditunjuk oleh Bawaslu. Tidak diseleksi oleh kan? Ya, diseleksi aja, ya kan gitu kan. Ya, maunya kalau
efektifnya adalah pengawas TPS itu adalah berada di naungan Bawaslu langsung. KPU yang menseleksi, KPU yang memilih, KPU yang menggajikannya, istilahnya memberi uang sakunya. Nah, jadi bagian daripada anggota Bawaslu, walaupun secara temporer. Nah, ini yang harus Bawaslu pada, walaupun secara temporer pas direkrut pada hari H-nya saja. Masa iya. Tapi kalau tidak Bawaslu yang merekrut, Bawaslu tidak punya power untuk menekan daripada pengawas TPS itu, tak ada gunanya juga. Saya rasa begitu ya kan itu kan. Jadi yang Bapak sampaikan tadi kebetulan itu adalah ranah dari SDM. Iya. Kami sedikit mengupas tentang kami merekrut atau membuat masukan organik kami sampai pengawasan sampai TPS. ujung tombak. Iya. Itu di TPS. Nah, pengalaman dengan pilkada 2018 dan 2019, memang saya langsung cek sampai ke TPS dan saya mengalami benar bahwa yang menjadi persoalan besar itu adalah satu SDM pendidikan di paling bawah, yang kedua adalah integritas yang seperti ketua tadi juga. Iya. Jadi saya membuktikan di Simpang 3 Pelangiran, saya hadir di hari H dan di situ, dan saya berpura-pura tidak kenal dengan pengawas TPS, sudah kita join sebelumnya. Iya. Nah, artinya ternyata pengawas TPS kita ini banyak yang menekan, banyak yang ingin istilahnya ya udahlah nggak usah diapa kali kan gitu loh. Iya. Jadi saya tangkap dengan bahasa gerakan pengawas TPS kita itu, dan saya tanya kepada pimpinan di atasnya, itu ada pengawas kelurahan atau desa, Iya, desa. namanya PKD gitu. Jadi ada semacam trik tersendiri untuk memperkuat kepada pengawas TPS ini agar supaya terjaga. Apa itu? Nah, tolong sampaikan bahwa kita dikawal oleh polisi, Iya. dikawal oleh TNI, Iya. siapapun yang akan mengganggu pengawas maka urusannya dengan polisi. Betul. Nah, sejauh ini kami yang sebagai merekrut organik pengawas sampai ke TPS, kadang kelemahannya adalah daerah-daerah yang terluar, yang tidak kami jangkau, dan itu di situ. Dan saya terbukti tuh Bang, ketika saya di Simpang 3 masuk lagi ke itu MGI. THIP. Oh. THIP. Nah, di situ pemilihnya 150 karena pecahan, karena geografis. Iya. Nah, ternyata yang hadir nggak sampai segitu. Betul. Ketika saya datang jam 12:30 menjelang penutupan, nah itu ada gerak-gerik pola permainan yang abang sampaikan tadi. Iya. Nah, saya panggillah pengawas TPS karena sepi kali nggak ada yang datang. Apa cerita di TPS di sini? Begini ya udah. Kalau jam 1 nanti memang nggak ada sebenarnya tutup. Yang hadir cuma berapa Bang? Cuma 4 pemilih. Masih sisa berapa itu banyak? Kalau sempat pengawas ataupun kami tidak datang, saya yakin sudah terjadi permainan. Iya. Itu salah satu contoh. Tetapi pengawas kami TPS ini dari 1.500 sekian itu, ya alhamdulillah tidak ada kasus satupun yang menodai daripada demokrasi kita di hari ini. Nah, berangkat dari situ ke depan memang bimbingan teknis yang harus kami kuatkan dari Bawaslu Kabupaten. Iya. Karena ini tanggung jawab Bawaslu Kabupaten, karena insya Allah ya ke depan di pemilu menghadapi 2024 ini nanti berkaitan dengan kasus yang terjadi, mungkin subsidi ketenaga kerja BPJS kesehatan, Iya. gajinya honornya agak ditinggikan, kemudian tambahan-tambahan alat kerjanya itu diperlengkapi. Jadi
insya Allah ke depan dengan adanya anggaran-anggaran yang sudah diluncurkan dan akan disetujui di tingkat RI, maka ini akan memperkuat daripada pengawasan di TPS. Yeah. Tetapi ya kembali kepada integritas tadi, karena dari pengawas TPS, di atasnya ada pengawas desa atau kelurahan, di atasnya ada pengawas kecamatan, di atasnya ada kabupaten. Nah, kabupaten ke pengawas desa ini yang menjadi integritas, tuntutan adalah integritas tadi itu. Maka kami kalau yakin hanya 90% keyakinan kami, keberhasilan kami. Cuman di balik itu setelah pasca pemilu 2019 ya ada cerita-cerita yang menggelitik, artinya kawan sendiri, teman sendiri, sahabat sendiri. Yeah. Kan pemilu ini kan pesta uang. Masih ada yang berpendapat seperti itu. Yeah. Tapi saya pribadi tegas di lapangan bahwa itu sedikit demi sedikit kita kurangi. Kita bilang nama nyongsong di pemilu 2024 ini, maka akan ada kegiatan kupas pemilu. Apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan di pemilu 2024 nanti. Dengan Bapak saya sangat bangga sekali. Harapan seperti itu ke depan juga akan menjadi catatan saya sebagai Korbin SDM bahwa perlu penguatan yang sekuat-kuatnya, karena pengawas TPS ini benar adalah ujung tombak. Iya. Seperti kemarin di Gantang ya, kami lakukan SU di sana. Iya. Akibat keberanian daripada pengawas kita, Pak. Dengan diretek. Jadi kalau pengawas kita nggak berani, mungkin nggak terjadi PSU. Iya. Ya, lanjut aja lah kan itu. Nah, Iya. karena keberanian pengawas kita di TPS menolak dan melaporkan ada pemilih yang bukan pemilih yang situ. Iya. Jadi itu salah satu bukti bahwa keberanian pengawas kita yang menjadi ujung tombak ini memang sudah dilaksanakan. Iya. Tetapi ya tetap kami terus menerus sampai hari ini, dan kami sistem merekrut pun tidak sembarangan, Pak. Iya. Jadi ya administrasinya, pendidikannya, umurnya juga demikian. Iya. Jadi kenapa umurnya harus sekian-sekian, tidak seperti KPU kan 17 paling rendah. Kalau kami 18 Pak, 25 itu. 25 gitu, 25 umurnya. Karena umur yang 25 ini menghadapi orang kan Udah matang. agak matang. Jadi Iya. itu salah satu Bawaslu memiliki kekuatan dalam merekrut pengawas kita yang menjadi ujung tombak di TPS. Saya kira kita Iya. Baik. nanti bisa saling tukar. Iya. Iya. Satu lagi tambahannya Pak, untuk Bawaslu juga ini untuk kedepannya ya kan gitu kan. Kalau sekarang ini kita yang harus ada di pengawas pemilu itu adalah karena ada alat teknologi. Sekarang sudah punya HP, rasanya di Inhil ini semua desa sudah terjangkau dengan signal. Ya kan itu kan sudah. Maka untuk laporan tidak perlu berbicara, tapi HP yang berbicara. Ya kan, WhatsApp yang berbicara. Nah, ini juga perlu ditekankan kepada ujung tombak kita tadi. Nah, yang jadi permasalahan itulah Pak. Sekali lagi, kalau kita berbicara masalah yang lainnya, kita kan setiap pemilu sibuk dengan money politik, sibuk dengan kampanye hitam, ya kan gitu kan. Itu memang ada pengaruhnya. Tapi itu tidak menjamin 100%. Tapi yang bisa menjamin 100% itu adalah surat suara yang setelah masuk ke kotak suara. Itu yang pasti. Sekali lagi saya ulangi Pak, yang mana yang pastinya surat suara yang telah masuk ke kotak suara dan dihitung itu pasti dan sah menjadi suara yang sah. Siapa yang bisa memasukkan surat suara ke kotak suara? Tentu yang pertama adalah pemilih. Ya kan itu. Yang kedua saya katakan tadi itu adalah tidak kalah pentingnya adalah petugas di KPPS tersebut. Dari mana dia bermain? Bermain dengan surat suara sisa. Apabila surat suara sisa ini sudah masuk ke kotak suara, habislah, sahlah suaranya. Dengan berbagai cara drama
berhasil lah. Itu makanya Pak ya kan, trik-triknya sudah sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, trik-trik anggota KPPS itu karena ada jeda ya kan gitu kan. Makanya pengawas pemilu itu nggak perlu dia harus menunggu sampai orang penghitungan suara sebenarnya. Nah, pengawas pemilu itu yakinkan bahwa dia ada di TPS itu mulai orang sudah pencoblos sampai berakhirnya orang pencoblos, ya kan itu kan. Berapa DPT di TPS tersebut, berapa orang yang sudah tercoblos, yakinkan surat sisa itu tersisa sesuai dengan yang porsi di TPS tersebut. Itu saja Pak. Sudah itu silakan. Ya kan? Setelah penghitungan suara di TPS, surat suara dibuka, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati setelah berakhirnya waktu pencoblosan, nah inilah terjadi penyimpangan namanya. Tadi kok surat suaranya bersisa 100, kok sekarang tinggal 90? Ya, kadang-kadang kan kita harus yakinkan Pak, dengan pengawas pemilu itu, ya kan gitu kan, dia penghitungan surat suara sisa itu adalah harus hitung dua kali. Yang pertama setelah selesai pencoblosan, ya kan gitu kan, selesai pencoblosan hitung surat suara. Nah, sisanya 100. Jam 13.00. Jam 13.00 100. Yakinkan kembali bahwa yang 100 itu setelah mau meneli suara di kotak. Kan kita mulai teli. Karena jeda waktu antara selesai pencoblosan dengan penghitungan suara di TPS tersebut memakan waktu sampai 1 sampai 2 jam. Ini waktu yang tidak pendek ini Pak. Ya kan itu kan. Ya kadang-kadang pengawas pemilu tidak jeli dia kalau sudah hitung awal udah habis. Tapi yakinkan kembali setelah mau menghitung, ya kan itu kan. Setelah mau menghitung, hitung kembali bahwa surat suara pas seperti apa yang berakhirnya orang penghitungan suara. Berarti jeda dari pukul 13.00 sampai penghitungan suara, di situ waktu yang rawan. Waktu yang rawan. Penyalahgunaan. Kadang begini Pak Ketua. Jadi baik Bapak, baik saksi atau pengawas ataupun para pengawas yang lainnya, saksi yang dari partai, kita jeda 6 menit, kita makan-makan. Ya. Itu tanpa sadar terbawa arus dengan ajakan istirahat makan. Apalagi sudah jam 1 lapar ya. Betul. Triknya Pak, trik-triknya itu adalah 1 jeda makan, 2 jeda sholat. Jeda sholat. Ini waktu jeda ini. Jeda waktu makan itu minimal setengah jam. Jeda waktu sholat itu minimal setengah jam. Itu sudah makan 1 jam. Iya kan itu kan. Belum anggota KPS belum datang lagi. Nah disinilah sebenarnya Pak, yakinkan kepada pengawas TPS itu bahwa penghitungan surat suara sisa itu 2 kali. Pas selesai penghitungan suara sebelum penghitungan. Dihitung kembali sisa. Dihitungkan kembali. Ya, yakinkan kalau tadi pemilih 400. Ya Pak ya. Yang datang 300. Dengan surat suara sisa tadi 10, artinya surat suara sisa ini ada 110. Benar enggak 110? Ya kan itu kan? Nah, sudah yakin 110 ini surat suara, artinya di dalam kotak suara itu hanya 300. Ini catatan. Jadi itu trik pengawasan. Trik pengawasan Pak. Ya kan itu kan? Kemudian setelah mau menghitung surat suara, dibuka kotak suara Pak. Ya kan itu kan? Dibuka, keluarkan semua. Hitung satu persatu. Yakinkan bahwa itu di dalam kotak suara hanya 300. Kadang-kadang kan ini kita sudah tidak lupa dengan catatan awal dengan waktu penghitungan suara itu. Kalau terjadi bahwa setelah dihitung surat suara 310,
artinya ini adalah penggelembungan surat suara. Kalau ini tidak jeli, itu pasti menjadi suara sah. Siluman. Tidak siluman namanya. Bukan. Bukan surat suara sah. Suara sah. Penggelembungan. Tidak penggelembungan, Pak. Sah. Ya, penyalahgunaan. Daftar hadirnya kan 300. Tentu surat-suara harusnya di kota itu kan 300. Iya, sebenarnya begitu, Pak. Cuman kita tidak jeli, Pak. Tidak jeli dengan setelah tutup, setelah tutup TPS, kemudian waktu penghitungan suara. Kita harus jeli di situ. Sama enggak setelah TPS ditutup dengan setelah waktu penghitungan suara dimulai? Bahwa surat suara TPS itu adalah 300. Tidak ada penambahan waktu dibuka kembali, bahwa itu tetap 300. Tapi sebenarnya kan di situ ada saksi parpol. Ya, makanya Pak saya katakan tadi, saksi parpol itu kadang-kadang tidak bisa menjaga waktu jeda minimal 2 jeda tadi itu. Yang saya maksudkan tadi, Pak, siapa yang bisa bermain di sini itu adalah anggota ketua KPPS dan anggota KPPS. Itu yang bisa bermain. Apabila dia bermain, itu suara-suara sah. Iya, sah. Karena dicoblos dan masuk kotak. Paling pengawasan ketat itu tadi. Pengawas bertambah dan tentu bisa PSO di situ. bisa jelas pasti. Iya. Nah, itu makanya Bawaslu memberi materi, membintek pengawas pemilu itu di situ titik rawan jelinya. Nah, jadi kalau di situ yang paling rawan terjadinya jual beli suara di situ. Bisa sampai jual beli ya? Oh bisa, pasti itu. Suara yang pasti. Ya. itu pasti itu. Ini Pak Ketua. Caleg-calegnya ini dia sudah mencari nomor HP KPPS, terutama ketuanya. Kan pengalaman dah kan. Kemudian di mana daerah yang mudah dan sulit dijangkau oleh pengawas, oleh saksi partai. Itu dia. Nah, disitulah. Nah, ini pengalaman ya. Iya. Ketika saya menjadi PPS tahun 2009, di perbatasan sana. Jadi pemilih itu ada yang dari merasa orang Hindu, yang ingin ke Inhil dulu karena tinggalnya di Inhil. Iya, iya. Nah, ketika di Inhil sama orang Hindu ditarik suruh memilih di Inhil. Iya. Nah, kemudian pengalaman yang kedua, KPPS ini sudah punya apa dia? Aman nanti kita makan mewah katanya. Iya. Aku mikir dari mana makan mewah? Yang hanya dari caleg. Enggak. Belum disebutkan. Belum disebutkan. Begitu jam 12:30 atau jam 12 sudah sepi kan. Nah, bagi Pak sisanya apa maksudnya? Jadi sudah ada pesanan-pesanan caleg 4 itu, misalkan sisanya 100 berarti bagikan kan 25. Iya. Ternyata ketua KPPS sudah ditelepon. Dan satu tim ini sudah kompak. Nah, itu Iya. pernah Bapak rasakan? Iya. Nah, 2009. 2009. Iya. Kan ini artinya adalah apa yang saya utarakan ini Bapak sudah rasakan. Waktu itu Bapak sebagai PPS. saya. PPS. Cuma saya keliling. PPS desa. Nah, inilah yang harus kejelian yang kadang-kadang terlupakan dalam bidang kepengawasan. Jadi dengan pengalaman itu Pak ya, jadi ketika saya menjadi anggota Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, maka pengalaman itu saya terapkan betul. Saya berikan betul kepada pengawas 7 kita karena saya koordinasi merasa merekrut mereka. Ya. Sebenarnya yang paling utama lah mereka supaya kita bekali. Iya. Kita bekali dengan pengalaman yang sudah saya alami tadi itu. Iya. Jadi alhamdulillah itu tadi kasus yang terjadi hanya PSU 2 tempat ya. Atau berapa tempat ya? Beberapa. Nah, yang kedua memang
Pengawas ini dengan yang Bapak sampaikan tadi HP itu pas penghitungan selesai di plano itu, Iya. foto langsung kirim, dan kami di kabupaten membentuk tim penghitungan cepat. Iya. Quick count. Ya bukan lah ala-ala Bawaslu kan. Iya, gitu. betul. Nanti ditunggu dengan hasil Bawaslu. Nah, dengan adanya HP Android ini di TPS ini di pengalaman 2018 tidak ada yang berani bermain. Iya. Tidak ada yang berani bermain. Cuman yang berani bermain itu agak di kecamatan, cuman begitu diprotes dia kembali ke kotak lama dan di Iya. ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Iya. Tadi yang bermain di PPK pun nggak bisa bermain. Bisa bermain. Ketahuan kan itu. Ketahuan. Nah, jadi dengan pengalaman ini, dengan apalagi ditambah IT ini, orang yang mau bermain ini secara administrasi tidak berani, tapi kalau secara integritas itu yang Iya. kemungkinan besar. Nah, masih mau bermain. Iya. Karena itu Bermain ke Bawaslu-nya, bermain ke KPU-nya, tolong bantulah. kalau bermain di KPU dan Bawaslu susah, Pak. Enggak, maksudnya di TPS tadi. Oh. Jadi kan KPU paling rendah kan di TPS, KPPS. Kalau Bawaslu paling rendah kan pengawas TPS tadi. Iya, pengawas Di TPS. situlah. Mungkin nanti antar partai punya saksinya di situ bermain juga. Jadi saya berusaha tetap jangan sampai dikerjakan. Betul, mudah-mudahan. Pak, demokrasi kita ini memang yang di TPS itu. Iya. Jadi itulah. Kuncinya ketua KPPS. Iya. Jadi kesimpulannya Pak, bincang-bincang singkat kita pada sore hari ini adalah saya titip satu PR kepada Bawaslu bahwa ujung tombaknya adalah yang krusial, kerawanan terjadi kecurangan yang nyata itu adalah di TPS itu. Di mana celahnya bermain adalah di surat suara sisa. Dan itu pasti, dan siapapun sebagai calon pasti mau menerima tawaran yang bentuknya model kayak begitu. Berarti bisa aja tawaran dari ketua KPPS atau memang caleg-caleg itu biasanya? Itu saya tidak sampai ke situ lah ya kan. Tapi yang saya utarakan, yang saya kaji pada sore hari ini adalah bahwa titik kerawanannya di situ. Siapa yang bermain, siapa yang jadi provokatornya, itu tugas Bawaslu lagi. Itu tidak tugas. Ya, saya hanya mengutarakan di mana titik yang rawan sekali adalah di TPS dengan surat suara sisa. Jadi kalau yang bermain ya saya sampaikan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kalau orang luar saya yakin hanya mungkin orang biasanya kan kalau orang yang hobi judi ya judi, misalkan di sini menang siapa nanti, itu Iya. dia nggak mikir suara siapa yang apa yang jadi gitu. Iya. Yang menang aja, jadi situ dia main judi kan. Jadi kalau secara langsung memang yang berpengaruh adalah peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Ya itu kalau saya tidak kaji ke situ Pak ya. Saya siapa yang bisa bermain di yang punya peranan di situ ya, mungkin banyak stakeholder yang bermain di situ. Tapi titik yang terawan itu yang saya tekankan pada sore hari ini. Disitulah. Jadi PR kita Bawaslu ke depan impact untuk penyelenggara kita yang paling bawah, pengawas kita di TPS ini memang kalau dulunya itu hanya sekali, Iya. tahun depan ini paling tadi harus 3 kali. Betul. Yang sangat ditekankan sekali di Bentek itu Pak, itulah saya ulangi sekali lagi, di mana titik tekannya pengawas pemilu itu adalah yakinkan bahwa berapa pemilih yang datang di TPS itu, ya kan itu kan, berapa surat suara sisa, dan setelah penghitungan surat suara yakinkan lagi bahwa berapa pemilih TPS yang hadir di TPS tersebut dan berapa suara sisa. Jadi artinya adalah Benteknya penghitungannya harus 2 kali. Kalau kemarin kan hanya alat kerja,
Iya. Kemudian memastikan daftar pemilih tambahan itu hadir jam 12 ke atas. Iya, betul. Terus sisa suara dan hasil penghitungan. Iya. Jadi ke depan ini saya rasa ya itu pas itu. Iya. Memastikan kembali. Walaupun sudah dihitung satu kali, tapi Panwaslu meminta dihitung kembali. Dihitung kembali. Memastikan bahwa dari awal pemilih yang hadir 300 dan surat suara hanya 300. Setelah buka kotak kembali, kan teknisnya gitu Pak ya. Teknisnya sebelum penghitungan di teli maka dihitung lagi berapa surat suara, cocok enggak? Di teknis lagi, beruntun lagi, di checklist lagi dengan absennya, ya kan itu kan. Nah itu teknis saja. Tapi yang sangat krusial itu adalah berapa yang hadir, itu yang paling penting. Berapa surat suara sisa itu yang ini titik rawan. Kuncinya di pemilih yang datang. Ya, pemilih yang datang dengan surat suara yang sisa. Iya. Selama ini mungkin ada yang tidak menghitung, selesai penghitungan suara ya selesai dia. Paling menunggu nanti dihitung gitu ada. Sisa ini seperti tadi datang 300, benar nggak di situ 110? Iya. Seperti tadi kan? Mungkin yang pemilu kemarin ini mungkin tidak ada yang tidak menghitung. Ada yang tidak menghitung. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Itu dihitung Mbak, cuma dia dimasuk di berita acara. Iya. Jadi memasukkan setelah semuanya selesai di tally atau di plano itu selesai, jadi suara-suara ini yang rusak, yang pakai sekian, itu sebenarnya di situ. Jadi masuk di berita acara. Dihitung juga. Cuman di kejadian yang Bapak maksud tadi itu memang itu kayaknya itu yang belum dilakukan. Jadi terutama menghitung kedua itu, saya rasa belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Jadi ketika mau menghitung, buka kotak, yang dihitung nggak ada yang dalam kotak. Dalam kotak. Yang berapa jumlah dalam kotak? Udah itu. Yang sisa tak ada Tadi hitung lagi. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, setelah administrasi baru dihitung. Oh, surat-suara sudah mau membuat administrasi baru dihitung. Oh, yang surat-suara sah, surat-suara tidak sah, surat-suara tersisa, surat-suara baru dihitung. Untuk memenuhi unsur administrasinya. Untuk memenuhi administrasinya saja. Jadi yang paling muncul terjadi kan saksi nggak dikasih berita acara, pengamalnya itu kan persoalan di luar yang inti. Di luar. Itu kalau sudah itu administrasi. Kalau administrasi kita sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sekarang kalau sudah surat suara di kota itu adalah 310, pasti yang dihitung itu di tally itu 310 itu aja. Iya pasti. Meskipun yang datang 300. Walaupun meskipun yang datang 300, walaupun berapapun yang datang, kita tidak jeli. Dan mencocokkan. Nanti terjadi Pak. Jadi artinya tetap kalau memang itu menjadi temuan itu akan menjadi PS. Pasti. Selisih satu aja. Harus PS lu. Ya kasihan juga dengan pemilih yang nanti datang lagi memilih. Iya. Waktunya biaya lagi. Muncul. Ya mungkin sekali jalan oke, tapi ya karena terjadi yang mau tidak harus dilaksanakan tanggung jawab penyelenggara. Ya jadi oke lah ini ke depan yang menjadi catatan khusus ini. Benar ini terus. Jadi mohon maaf Bapak sebelumnya aktif di partai. Saya Demokrat. Demokrat. Iya. Ya nanti ke depan mungkin sama-sama kita memberikan pendidikan seandainya Demokrat mengirim saksi. Iya. Seandainya Pak Soim. Iya. Saya Pak itu seperti Pak Ketua tadi bilang, saya mantan komisioner KPU sebagai penyelenggara. Kemudian 2014 sebagai pemain, sebagai caleg ya kan gitu kan. Alhamdulillah lolos. Jadi udah secara administrasi sudah alhamdulillah, karena saya juga waktu di KPU masalah penghitungan surat suara saya sebagai divisinya, kemudian sebagai pemain turun ke lapangan bagaimana caranya udah paham betul ya kan gitu kan. Masalahnya ini dari nanti kalau dari partai
misalkan terjadi keberatan saksi kan sudah ada pengawas TPS, artinya pengawas TPS kita ini terbantu Iya. kejadian daripada teman-teman dari saksi. Kan gitu. Jadi kita sama-sama lah. Iyalah. Baik, Karena Pak. waktu pelatihan saksi kembali itu yang kami tekan. Iyalah. Ya, mudah-mudahan untuk pemilu 2024 yang sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari nanti, pas pada hari ini sekitar 2 tahun ke depan, ya ini sekarang tanggal 16, ya sekitar 2 tahun ke depan lagi pemilu kita memang lebih bermakna, ya kan gitu kan, bahwa suara masyarakat itu betul-betul murni dari hasil pilihan masyarakat tersebut. Kita tidak bicara siapapun yang terpilih nanti, itu sudah ketetapan dari yang atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terpilih tidak terpilih itu adalah terbaik bagi siapapun yang ikut caleg nantinya. Ada yang lebih baik, pasti itu terbaik, ya kan gitu kan. Mudah-mudahan yang jelasnya adalah pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir 2024 khususnya nantinya berjalan dengan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan masyarakat, suara masyarakat itu betul-betul terayomi, pengawasan lebih diperketat lagi, terutama dalam hal berapa surat suara yang masuk di kotak, berapa surat suara yang tersisa yang diberikan KPU kepada masing-masing TPS. Terima kasih Pak, itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kupas pemilu ini juga didengar oleh masyarakat Indragiri Hilir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai kata akhir saya Pak. Iya, silakan. Jadi kami berharap kepada semua masyarakat Inhil, kita sudah mulai cerdas dan kita siap yang namanya pesta demokrasi adalah pesta kita semua dalam rangka untuk menyusun, membentuk dan menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Maka ke depan kami mengajak dari peserta yaitu partai, persiapkan diri Anda selama 2 tahun ini untuk lebih baik, untuk menjadi peserta yang terbaik mengikuti kancah politik atau demokrasi di depan. Kemudian yang kedua, untuk penyelenggara, kami dari penyelenggara bagian pengawasan, ya kami akan berusaha lebih terbaik lagi untuk menjadi seorang pengawas yang profesional. Ya. Semoga yang harapannya adalah pilkada dan pemilu di Indragiri ini aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Amin. Yang ketiga, untuk generasi milenial tentunya, ya persiapan Anda jika umur Anda itu sudah memenuhi syarat untuk memilih, maka segera lakukan daftar diri, karena itu sangat dibutuhkan oleh partai. Tetapi ya untuk sebagai warga negara, untuk kita semua, untuk memberikan hak suaranya dalam memilih dan menentukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.